Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Putra Asrudin. Saya mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Hairun. Di sini saya akan memaparkan tentang materi tinjauan sastra dari mata kuliah publikasi ilmiah yang diampu oleh Dr. M. Nasir Tamalene, SPD MPD. Di sini ada beberapa jenis ulasan sastra. Yang pertama adalah tinjauan integratif, yaitu berupaya mensintesis dan mengkritik beragam pengetahuan profesional. Selanjutnya, tinjauan sistematis dengan sengaja mempersempit ruang lingkup tinjauan untuk menghasilkan keputusan berbasis bukti. Yang ketiga, tinjauan meta-analitik yang menetapkan kriteria untuk dimasukkan dan melakukan analisis kuantitatif dari data penelitian yang diterbitkan sebelumnya untuk sampai pada pola. Yang selanjutnya, tinjauan kualitatif memasuk interpretasi naratif satu orang tentang beragam literatur untuk mempromosikan refleksi lebih lanjut dan menerima berbagai perspektif. Selanjutnya di sini adalah urutan perkembangan dalam meninjau. Menurut Bruce 1994 menemukan bahwa interaksi siswa dengan literatur penelitian adalah perkembangan. Mereka mulai menggunakan ulasan untuk membentuk pemikiran mereka, mengidentifikasi bidang penelitian yang diperlukan, dan melihat bagaimana pekerjaan mereka dapat memberikan kontribusi. Selanjutnya, akses ke perpustakaan akademik berkualitas tinggi adalah suatu keharusan ketika melakukan tinjauan literatur. Ini bisa menjadi tantangan khusus bagi para sarjana internasional jika mereka tidak memiliki koneksi internet yang andal. Jika perpustakaan mereka tidak memiliki akses ke artikel jurnal atau jika biaya mengunduh artikel atau buku itu mahal. Di sini ada beberapa kemampuan peninjau sastra atribut yang harus dimiliki peninjau. Yang pertama, literasi informasi, yaitu seperangkat kemampuan yang mengharuskan individu untuk mengenali kapan informasi dibutuhkan dan memiliki kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan secara efektif informasi yang diperlukan. Yang kedua itu kemampuan untuk memahami kualitas metodologis dari studi. Yang ketiga, kesediaan untuk menginvestasikan waktu dan energi mental. Yang keempat, kapasitas untuk memproses sejumlah besar bahan dan perhatian terhadap detail dan akurasi serta kemampuan untuk membentuk lanskap mental literatur. Yang terakhir adalah toleransi terhadap ambiguitas ketika menghadapi sesuatu yang tidak terstruktur, masalah dan komitmen untuk memberikan kontribusi. Di sini ada kesalahan dalam meninjau sastra serta cara menanggulanginya. Yang di sini adalah plagiarisme, yaitu mencatat dengan cermat dan mendokumentasikan semua sumber. Bedakan dengan jelas antara pikiran Anda dengan ide orang lain dalam catatan. Periksa pekerjaan Anda menggunakan detektor plagiarisme yang gratis seperti Turnitin untuk mendapatkan skor kesamaan dengan karya yang diterbitkan. Nah, skor Anda harus kurang dari 5-8%. Yang selanjutnya, kesalahan fakta. Gunakan sumber primer, periksa dan periksa semuanya, menyajikan pandangan yang seimbang dan memasukkan temuan yang bertentangan, termasuk lebih banyak perincian tentang temuan-temuan dari studi besar, dan mensintesis temuan-temuan studi yang kurang penting. Sumber yang tidak memadai, pilih basis data yang sesuai, bekerjalah dengan perpustakawan akademis, pilih sumber ilmiah atau publikasi terkemuka yang ditinjau sejawat daripada sumber populer. Dan kemudian kembangkan strategi pencarian yang efektif, diskusikan ide dan dengan seorang ahli di bidang itu. Cari di dalam diri Anda disiplin dan disiplin lainnya. Daftar. Nah, di daftar ini kita harus hindari daftar yang membosankan di mana setiap paragraf dimulai dengan nama dan tanggal. Potongan informasi dan berusaha keras untuk sintesis yang bermakna, membandingkan kontras dan mengkritik daripada sekadar melaporkan, kelompok kecil studi dengan temuan serupa bersama-sama, dan berusaha untuk meniru gaya penulisan
ulasan literatur yang diterbitkan. Baik, itu saja. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.